Halo YouTube, jumpa lagi dengan saya Puncu Setiawan dari toko bangunan online ya. Mumpung masih sore hari, pencahayaannya masih bagus. Biasanya itu saya mikirnya ini butuh softbox ini yang 4 biji lampunya itu butuh dana sekitar 200 150 ribu, 200 ribu lah. Kalau malam itu butuh pencahayaan seperti itu, makanya mumpung masih sore hari, jadi kita bikin konten saja. Dan kali ini biasanya saya berusaha untuk original, tapi memang sekarang kita komentari saja apa yang saya dapatkan dari mana itu, dari internet terutama Instagram ya. Sebelum ini dimulai, saya ingin berterima kasih kepada semua yang sudah upload postingan. Jadi tanpa ada postingan dari Anda, saya juga nggak bisa bikin video komentar-komentar begini. Yang pertama adalah, dari Asli Fakta. Ada sebuah hotel di Jepang yang menagih tamunya hanya $1 per malam untuk menginap. Satu-satunya hal yang menarik adalah Anda harus setuju untuk membiarkan hotel melakukan streaming langsung sepanjang hari. Ini ini mungkin saking kreatifnya si empunya hotel ya, mungkin seorang YouTuber juga gitu. Akhirnya bikin show. Saya nggak tahu ini live streamingnya atau akun YouTube-nya ini apa namanya, tetapi ini sudah masuk ya. Anda di Indonesia mungkin yang punya hotel gitu, Anda pengen dapat duit dari YouTube gitu, ada punya kos-kosan, kita ngekos, dikasih saja 500 perak per malam, tetapi dengan catatan ada kamera di kamar mandi. Jadi macam-macam, Anda bisa bikin seperti itu. Oke, ini random sekali ya, saking kreatifnya orang Jepang nih. Yo. Yang kedua ini sering terjadi ya. Anda bisa baca di situ kalau ngukur sama saya, giliran bikin sama orang lain. Tuh, kalau bergerak di dunia industrial support atau misalkan Anda juga dunia perbengkelan las gitu atau ngukur-ngukur pagar kanopi, dipanggil Anda, misalkan orang browsing tahu dari mana gitu ya, nyari Anda, kemudian telepon, ya Pak silakan survei, barang survei sudah dilakukan, per meternya sekian, harganya sekian, ditunggu 1-2 jam, 1-2 hari, 1-2 minggu, 1-2 bulan nggak ada calling. Kemungkinan itu bisa cancel. Kenapa? Karena bukan sama orang lain ya, mungkin dananya belum cukup. Alasannya biasanya di WA itu gini, Pak gimana Pak untuk kemarin, apakah bisa dikondisikan, bisa dieksekusi kapan, saya siap dan ready selalu gitu kan. Namanya pedagang itu kan begitu. Balasannya begini biasanya, oh maaf Pak, ini dananya masih dibutuhkan untuk hal lain, jadi untuk pembuatan pagernya diundur, nanti saya kabari. Ya, biasanya begitu. Kalau Anda mau ngejar lagi bisa ditawarkan. Ya sudah Pak, kira-kira kapan ya ada dananya gitu. Tuh, nggak dibales. Kalaupun dibales, Anda tinggal bilang begini, ya sudah Pak, bisa dicicil. Anda tombokin dulu, jadinya kan akhirnya ngutangin ke orang. Next, arisan lebaran fiktif di Mojokerto rugikan ratusan ibu-ibu, total mencapai 1 miliar. Ini berita kali-kali ini saja ya, berita dari Suara Surabaya Media. Zaman corona, mungkin terjadi sebelum corona saya tidak tahu, tapi zaman corona bisa menipu 1 miliar, itu kelas dunia. Pol ya, kreatif ini bakat terpendam kayak gini. Bayangkan, ini nggak tahu ya, mungkin MLM kah atau gimana, atau money game kah, atau misalkan investasi emas, investasi pohon kurma, atau investasi juwet, cipluan, kalau ada ya silahkan saja Anda bikin investasi seperti itu, tapi jangan sampai bodong ya. Bodong bahasa Inggrisnya apa sih? Audi, Audi kalau nggak salah. Jadi investasi bodong pun masih marak pada era-era saat ini. Penipu berkeliaran. Next, ini favorit saya ini ya, scene ini favorit saya. Gambarnya meyakinkan sekali pakai ganco. Kita lihat. Alhamdulillah. Min, lulus S1 FK, Fakultas Kuli. Stop mikirin tugas dan mulailah mengaduk bersamaku.
Itu hal umum ya. Mulailah mengaduk bersamaku, bro. Mulailah mengaduk bersamaku. Kamu nggak ada apa yang dijual, tampang nggak bisa dijual, kemudian dalamnya kepala juga agak gimana begitu. Tenang saja. Tukarkan tenaga Anda dengan menjadi kuli dan nanti naik lagi menjadi tukang. Setelah tukang Anda bisa borong. Nah, kan begitu. Selalu ada tenaga yang bisa kita jual untuk menghasilkan rupiah. Kira-kira begitu. Ya hitung-hitung lah, itu seperti olahraga ya. Bedanya apa sih sama atlet? Kuli dengan atlet, tukang itu sama olahragawan? Tipis bedanya. Kalau olahragawan dia punya lapangan ya, kalau kuli nggak ada. Kalau tukang nggak ada lapangan, itu aja. Sama-sama olahraga bro, dan olahraga dibayar loh ya, olahraga dibayar. Oke. Next, aku nggak bisa masak, sama aku juga nggak bisa nyari duit. Endingnya menderita. Endingnya menderita. Satu nggak. Oke lah, next. Ini tak bisa dikomentari ini ya. Oke. Ini terapi. Ini sempat di repost sama Ibu Khofifah ketika Idul Fitri kemarin. Ada orang sholat gitu, kemungkinan di atas kerikil yang biasa buat terapi untuk kaki itu ya. Ya ini kalau nggak bisa bayangkan kalau dia sujud itu terapi kepala bro. Next, hampir roboh itu di Yunani, miring menara Pisa di Itali, tetap kokoh. Di saat kuli Jawa bergerak, disitulah arsitek mukalah telak. Aduh. Saya pernah bahas ini, artinya Anda butuh kuli apa enggak, itu sebenarnya kuli Jawa terutama relatif ya. Banyak yang bilang, yo nggak usah arsitek. Ya enggak begitu, kalau bangunannya itu sudah tingkat pencakar langit kayak Burj Khalifa atau misalkan kayak bangunan di sini itu punyanya siapa yang melengkung itu punya Avian Group ya, butuh arsitek, butuh orang sipil yang menghitung. Tapi kalau rumah misalkan sekelas ya mungkin belum perumahan yang mewah lah ya, itu cukup lah pakai kuli-kuli lokal saja, nggak harus kuli Jawa. Tetapi kalau kuli Jawa emang istimewa. Saya pernah ketemu dengan seseorang, beliaunya ini alumni STM dan sekarang gabung dengan saya juga. Itu nanganin lift bro, dan memang sangat-sangat profesional sekali. Karena 25 tahun ngerjain perbesian ya, kelas dunia, enggak masalah. Jadi arsitek no, sipil no, teman saya ini bisa bisa untuk handle lift di rumah-rumah, di gedung itu bisa, luar biasa. Butuh enggak butuh kuli Jawa, jangan dibandingkan dengan arsitek ya, karena memang arsitek itu butuh pengalaman dan ilmu ya, tentu saja perhitungan. So kita nggak bisa dibandingin lah, nggak bisa bandingin, jangan membuat banding-bandingan, oke? Dua-duanya kelas dunia. Next. Nah, coba ini. Terima kasih bapak-bapak ngomel. Terima kasih bapak-bapak yang protes ke Indomaret. Jadinya kasir kalau ada bocil yang top up alasannya gangguan mulu. Karena bocil-bocil top up ke gua, mantap jiwa bocil top up. Ini adalah kasus yang bapak-bapak maki-maki seorang penjaga Indomaret, supermarket begitu ya, minimarket lah. Ya, kemudian gara-gara kasus itu semuanya jadi gangguan Pak. Gangguan ini untuk top up gitu. Ini kreatif ini ya, kreatif. Jadi memfasilitasi ataupun mengerti kondisi yang ada, udah top up sama saya saja. Sini, top up sama saya. Skater atau apa itu saya nggak paham, mungkin game-game online gitu ya. Ada juga itu di daerah Kedung Asem sini. Mungkin kreatifnya itu tidak didukung oleh nasib ya. Jadi ada orang itu melihat begitu dahsyatnya orang itu suka dengan skater dan pengen punya chip, akhirnya memfasilitasi jualan chip offline gitu. Yang beli sekitar situ, beli gitu kan, dikirim. Padahal sebenarnya bisa ditransaksikan online. Sampai akhirnya yang beli itu adalah bapak-bapak aparat penegak hukum. Ya tinggal dirangkul aja, ada chip bro, ada berapa B, 5B, berapa sekian. Ya udah, ayo sama saya ikut ke kantor polisi terdekat. Kasihan ya, kreatif yang nasibnya tidak mendukung ya. Oke. Next. Sejarah mencatat 12 orang berhasil mendarat di bulan yang jaraknya ribuan kilometer dari bumi. Namun mengapa hanya 8 orang yang bisa menaklukkan benteng Takeshi?
Ada delapan orang doang ya. Ini acara favorit lah. Anda sudah tahu itu semua nggak usah dibahas. Hanya 8 orang, kelas dunia. Lebih sulit daripada berangkat ke bulan. Next, 20 kali gagal tanam ganja untuk konsumsi pribadi ya. Pelaku giliran tumbuh gue ketangkep apes. Ini bicara masalah nasib ini. Apes lagi bro. Gagal-gagal ternyata ujung-ujungnya ketika sudah bunga begitu hatinya. Oh tumbuh bro. Ketangkep polisi. Sudah apes ketipa penjara ini. Udah jangan dilakuin ya. Memang kita nggak tahu. Apes di dunia lain gitu loh. Jangan kriminal gini ya. Yang lain ya. Mbah kalau moles mobil jangan kinclong-kinclong. Oh, oke. Di situ kalau Anda tertera di situ, lihat di situ, itu kan gambar ini ya, ban ya. Saking polesannya kelas dunia itu. Anda bisa melihat dia sampai transparan begitu bentuknya ya. Mungkin warna hitam kali ini ya. Sampai bisa jadi kayak kaca begitu. Rajin bro, rajin. Hemat. Rajin pangkal bersih nih mah. Next. Yang digambar di WC umum siapa? Si rasa beolku hilang. Ini digambar bro, digambar di WC gitu kali. Kayak gini ya itu ya. Cilupa. Gitu. Kreatif tapi tempatnya juga ini keren ini ya, keren. Next itu juga tuh. Aing tahu itu jalan baru dicor, tapi gak dipasangin gitu juga tengah jalan. Teringat-ingat ini supaya nggak ada orang lewat cor-coran gitu ya. Akhirnya dipasangin boneka kuntilanak begini. Jos ya. Oke, terima kasih. Saatnya ini mau maghrib dan itu saja yang sedikit kita keliling-keliling dari Instagram ke Instagram ya. Terima kasih sudah menyimak video ini dari awal sampai akhir dan ketemu lagi di lain kesempatan. Oh iya, jangan lupa follow Instagram saya di tokobangunan_online. Anda bisa ya, kita bisa berkomunikasi di situ. Kalau Anda suka dengan video ini, like dan jangan lupa untuk subscribe dan kita jumpa di lain kesempatan bersama saya Ponco Setiawan. Bye bye.